Bismillahirrahmanirrahim. Masih ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss masih akan membahas beberapa contoh soal dan pembahasannya ya tentang balok. Nah, ini beberapa soal ini yang pernah keluar di ujian akhir, baik ujian nasional maupun ujian akhir lainnya ya. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama, disediakan kawat sepanjang 10 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran panjangnya 20, lebar 17, dan tinggi 13. Banyak model kerangka balok yang dapat dihasilkan adalah, maka kita harus tahu dulu nih, ya, untuk membuat satu model kerangka butuhnya berapa panjangnya kawat. Nah, kita ingat, berarti ini hubungannya dengan jumlah panjang rusuknya. Jumlah panjang rusuk dari balok, karena rusuk balok itu ada 12 yang terbagi menjadi 3 macam ya. Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Maka jumlah panjang rusuk itu adalah 4 kali P tambah L tambah T. Nah, P-nya diketahui adalah 20. Lebarnya 17, tingginya 13. Sama dengan 17 tambah 13 itu 30, 30 tambah 20, 50. Maka untuk membuat satu model itu butuhnya 200 cm. Kita punya kawatnya itu sebanyak 10 meter. Nah, 10 meter itu berapa senti? Berarti sama dengan 1000 cm. Maka banyak model yang kita bisa buat dari kawat yang kita punya adalah tinggal kita bagi. Kalau satu kerangka itu 200 cm, maka kalau kita punya 1000 cm, ya 1000 dibagi 200 sama dengan 5 buah. Oke, jadi 5 buah model kerangka balok yang bisa kita buat. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Luas permukaan balok yang panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 12, 4, dan 3. Nah, masih ingat rumusnya? Luas balok punya 6 sisi, ya, di mana tiap 2 sisinya ada yang sama. Maka rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Berarti 2 dikali panjangnya. 12 kali 4 ditambah 12 kali 3 ditambah 4 kali 3. Sama dengan 2 dikali 12 kali 4, 48 tambah 36 tambah 12. 2 dikali 48 tambah 12 itu 60, 60 tambah 36, 96. 2 kali 96 adalah 192 cm persegi. Gitu ya. Jadi yang ini mah tinggal masukin rumus, nggak harus nyari apa-apanya dulu ya. Hafal rumus bisa dikerjakan. Oke, nomor berikutnya. Alas sebuah tangki air yang berbentuk balok merupakan persegi panjang. Jadi tangkinya bentuknya balok, alasnya persegi panjang. Panjangnya 2, lebarnya 1. Nah, kalau luas permukaannya 12, tinggi tangkinya berapa? Berarti masih pakai rumus yang tadi ya. Luas itu adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. Berarti 2 dikali panjangnya 2 meter. Berarti 2 kali 1 ditambah 2 kali T ditambah 1 kali T. Nah, ini sama dengan 12. Maka 2 dikali 2 tambah 3T sama dengan 12. 2 tambah 3T sama dengan 12 bagi 2. 3T sama dengan 6 dikurang 2. Maka T-nya 6 dikurang 2 itu adalah 4. 4 per 3. 4 per 3 jadi 1 per 3 meter. Gitu ya. Jadi tinggal ini juga nggak perlu nyari macam-macam.
Yang penting kita hafal rumus, masukin info yang diketahui. Oke, kita lanjutkan ya. Sebuah balok panjang banding lebar banding tinggi itu 3:2:1. Luasnya 550. Maka panjang lebar tinggi berturut-turut adalah, kalau namanya perbandingan itu kan bentuk paling sederhana. Kita nggak tahu ini perbandingannya berapa. Maka kita misalkan aja pengalinya itu misalkan dengan A. Maka kalau perbandingannya panjang lebar tinggi 3:2:1, anggaplah si panjangnya itu 3A, lebarnya 2A, tingginya A. Luas rumusnya adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. Sehingga 2 dikali P-nya 3A. Ya, jadi ini adalah 3A dikali L-nya 2A. Ditambah 3A dikali A. Ditambah 2A dikali A. Sama dengan 550. 2 dikali 3A kali 2A, 6A kuadrat, ditambah 3A kuadrat, ditambah 2A kuadrat, sama dengan 550. Maka 2 dikali 6 tambah 3, 9, 9 tambah 2, 11. 11A kuadrat sama dengan 550 dibagi 2. Maka A-nya, A kuadratnya itu adalah 550 dibagi 2 kali 11. Nah, coret-coret. 55 bagi 11, 5. 50 bagi 2, 25. Maka A-nya adalah akar 25. Sama dengan 5. Baru A-nya ya. Maka ukurannya ya kita masukin aja. Panjangnya tadi 3A. Berarti 3 kali 5. Sama dengan 15 cm. Lebarnya itu 2 kali A. Berarti 2 kali 5. Sama dengan 10 cm. Dan terakhir tingginya itu adalah A, berarti 5 sama dengan 5 cm. Gitu ya. Jadi kita harus cari dulu, karena perbandingan itu adalah bentuk paling sederhana, kita cari faktor pengalinya dulu. Oke. Kita lanjutkan. Diketahui sebuah balok dengan panjang 6, lebar 4 dan tinggi 2. Volumenya, ini volume gampang ya. Volume balok itu adalah P kali L kali T. Nah, udah diketahui semua, nggak ada yang harus dicari dulu. Kita tinggal masukin angkanya 6 kali 4 kali 2. 6 kali 4, 24. 24 kali 2, 48 cm kubik. Nggak ada masalah kalau nomor ini ya. Hafal rumus, masukin angkanya, beres. Lanjut. Panjang diagonal ruang sebuah balok yang berukuran 24 kali 6 kali 8. Nah, ini ingat lagi materi Pitagoras ya. Diagonal ruang dari balok itu adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, panjangnya 24 kuadrat, lebarnya 6 kuadrat, tingginya 8 kuadrat. Berarti akar 576 ditambah 36 ditambah 64. 36 tambah 64 itu 100, berarti akar 676 sama dengan 26 cm. Mudah ya, atau pakai triple juga boleh. Kita punya 6 sama 8 nih, 6 sama 8 triplenya 10. 24 sama 10 triplenya 26. Ya, kalau yang udah lancar triple enak, 6 sama 8 kelipatan 2 dari 3, 4. Berarti temannya 5, 5 kali 2, 10. 10, 24. Nah, triplenya kelipatan 2 dari 5, 12, 13. 13 kali 2, 26. Cepet ya, jadi kalau soal pilihan ganda itu, apalagi di ujian akhir ya, itu sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu singkat ya, yang penting udah terbiasa. Jadi ngeliat soal udah tahu harus diapain gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini diketahui panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut 12, 6, 4. Luas segitiga PKM. Nah, yang
mana segitiga PKM? Kita bikin dulu baloknya biar tahu nih yang mana segitiga PKM. Nah, ini gambar baloknya. Oke, ini balok ya. KLMN PQRS PKM. Berarti ini P, ini KM. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Nah, Miss gambar di sini deh. Ini adalah P, ini K, ini M. Siku di sini. PK itu berarti adalah tingginya. Tingginya adalah 4. Nah, KM itu adalah diagonal nih kalau Miss tulis di sini. Ini panjang, lebar, tinggi. Nah, KM-nya itu adalah diagonal sisi KLM ya. Maka kita pakai Pitagoras. Panjang KM berarti akar dari 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar dari 144 ditambah 36. Akar dari 180. 180 itu adalah 36 kali 5 ya. Nah, 180 itu 36 kali 5. Akar 36 itu adalah 6. Berarti 6 akar 5 cm. KM-nya 6 akar 5. Sehingga luas segitiga PKM itu adalah alas kali tinggi bagi 2. 6 akar 5 kali 4 per 2. Coret-coret 2. 6 kali 2, 12. 12 akar 5 cm persegi. Oke, mudah ya. Ini jadi masih nyambung nih sama materi kita yang sebelumnya, materi Pitagoras ya, bab sebelumnya. Jadi insya Allah lancar lah, karena Pitagoras kan udah lancar ya. Oke, lanjut ya. Panjang dan lebar alas suatu balok adalah 7 dan 5. Jumlah panjang rusuk sebuah balok tersebut sama dengan jumlah panjang rusuk kubus yang volumenya 125 cm persegi. Nah, berapa volume balok? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih jumlah panjang rusuk kubusnya ya, supaya kita bisa tentukan tingginya ya. Yang jelas kan diketahui jumlah panjang rusuk balok itu sama dengan jumlah panjang rusuknya kubus. Nah, jumlah panjang rusuk balok itu adalah 4 kali P tambah L tambah T. Katanya jumlah panjang rusuk kubusnya itu yang volumenya 125. Nah, volume kubus itu kan S pangkat 3. S pangkat 3-nya 125. Berarti S-nya adalah akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Rusuk kubusnya 5, maka jumlah panjang rusuk kubusnya, rusuk kubus ada berapa? 12, maka 12 kali S. Nah, di sini boleh sederhanakan kalau mau langsung ya, dibagi 4 ini habis, ini tinggal 3. P-nya tadi 7, berarti 7 tambah 5 tambah T sama dengan 3 dikali 5. Nah, berarti 12 tambah T sama dengan 15. Tingginya 15 kurang 12. Tingginya sama dengan 3 cm. Udah selesai belum? Belum, yang ditanyain adalah volume balok. Nah, volume balok P kali L kali T. P-nya itu adalah 7, lebarnya 5, tingginya 3. 7 kali 5, 35, 35 kali 3, itu berarti 105 cm kubik. Gampang ya, muter-muternya itu di situ-situ terus kok ya. Jadi ingat lagi materi jumlah panjang rusuk ya di bagian unsur-unsur ya. Jadi kalau lupa lihat lagi video Miss sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Seorang pekerja membuat sebuah bak berbentuk balok dengan luas sisi atas dan sisi depan masing-masing 50 dan 30. Jika rusuk yang membatasi sisi alas dan sisi depan panjangnya 10 meter, volume bak tersebut adalah
Nah, biar mudah memahami, Miss gambarin dulu nih balok. Ya, biar ketahuan rusuk apa nih yang 10 gitu. Nah, rusuk yang membatasi sisi alas dan sisi depan berarti ininya ya. Ini adalah panjangnya berarti 10. Nah, kalau luas sisi atas, kalau atas itu berarti apa kali apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya 50. Nah, terus kita tahu juga sisi depan. Sisi depan itu berarti panjang kali tinggi. Nah, panjang kali tinggi sama dengan 30. Nah, 10 ini kan panjang. Berarti 10 kali L sama dengan 50. Maka L-nya adalah 5 meter. Lalu panjangnya 10 kali tinggi 10T berarti sama dengan 30. Tingginya berarti 3 meter. Nah, kita punya lebar 5, tinggi 3, panjangnya 10. Volume dari balok itu adalah P kali L kali T. Berarti 10 kali 5 kali 3 sama dengan 150 cm kubik. Oke, mudah ya. Jadi lebih enak kalau digambar. Jadi kebayang tuh. Kebayang yang namanya atas itu apa kali apa, yang depan tuh apa kali apa, terus rusuk yang membatasi sisi alas sama sisi depan tuh rusuk apa gitu. Kalau udah kebayang itu, perhitungannya insya Allah bisa. Oke, nomor terakhir ya, balok. Nah, diketahui sebuah bak mandi mempunyai ukuran 100 kali 80 kali 95 cm. Alas dan keempat sisinya, jadi alasnya aja nih, akan dipasangi keramik. Nah, jika biaya pemasangan keramik setiap meter persegi adalah 75.000, besar biaya yang harus dikeluarkan adalah, berarti pertama yang akan kita hitung luasnya ya, luas keramiknya nih, luas keramik dulu. Luas keramiknya itu berarti alas nih yang bawah itu berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar, cuman satu ya, karena tutupnya enggak. Lalu yang sisi depan sama belakang, berarti panjang kali tinggi. Nah, ini 2 ya depan. Jadi 2 kali panjang kali tinggi. Nah, yang kiri kanan berarti 2 kali lebar kali tinggi. Nah, ini masih dalam sentimeter dulu aja ya. Oke, panjang kali lebar. Panjangnya 100, lebarnya 80. Lalu 2 kali panjangnya 100, tingginya 95. Ditambah 2 kali lebarnya 80, tingginya 95. Oke, kita hitung. 100 dikali 80 itu adalah 8.000. Ditambah 2 kali 95 itu 190. Tambah nolnya 2, 19.000. 95 kali 2 itu 190 dikali 80 berarti 152. Tambahin nolnya 2. Oke. Tinggal kita tambahin 8.000 ditambah 19.000 ditambah 15.200, jadinya 42.200. Ini satuannya adalah sentimeter persegi. Nah, biayanya hitungannya per meter persegi. Kalau 1 meter persegi 75.000, kalau 42.200 cm persegi gimana nih? Nah, sentimeter ke meter itu naik 2 tangga ya. Nah, karena ini persegi maka dibagi 100, berarti 42.200 per 1 tangganya 100, berarti jadi dibagi 10.000 dikali 75.000. 02 coret, 02 coret. 422 dikali 75. 422 dikali 75 itu adalah 31.650, tambahin nolnya 1. Oke, berarti biaya yang dibutuhkan adalah 316.500.
Udah ya, nah ini contoh-contoh penerapannya nih. Ya, jadi lihat juga satuannya gitu. Nah, ini kebetulan yang mau dipasang keramik, nggak mungkin kan kalau bak mandi atasnya juga dikeramikin, nggak bisa ngambil airnya. Makanya kita berpikirannya hanya alasnya. Jadi nggak boleh langsung luas balok. Kalau luas balok kan berarti semuanya dihitung. Tutupnya atasnya juga dihitung. Nah, maka inilah yang harus dianalisa dulu dari soalnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya soal-soalnya, bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal nantinya. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss aja, komen di videonya ya. Kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya.